Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, kembali kita dengan rasa syukur kepada Tuhan di Renungan HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Rabu 7 Agustus 2024. Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus, mari dengan rasa syukur kepada Tuhan, kita bangun pagi dan kita selayaknya lah bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan menyapa kita tertulis dalam kitab Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dalam bahasa Batak, tarparhatua doakan naung marhabengeton. Dibagi hamudo habengeton ni si cop. Jala diida hamudo ujung na binahen ni Tuhani. Ay para si roha bolo do Tuhani. Jala partalup ni roha. Demikian firman Tuhan. Amang inang dan saudara-saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, semua manusia dalam hidupnya, baik dalam kehidupan berumah tangga, pekerjaan, bahkan kehidupan sosial lainnya, ketika berinteraksi satu dengan yang lain, baik ketika dia bekerja, bersekutu di gereja, dan lain sebagainya, pasti merindukan suasana yang bahagia pada dirinya dan tidak menginginkan ada rasa sakit hati maupun penderitaan. Inilah keinginan bahkan permohonan kita setiap hari kepada Tuhan. Tetapi suka atau tidak suka, selama kita masih hidup di dunia ini, rasa bahagia dan rasa sakit akibat penderitaan yang kita alami, hal tersebut adalah bagian dinamika kehidupan yang harus kita rasakan dan jalani. Dalam kitab Yakobus mengajarkan pada kita bahwa orang yang layak disebut bahagia adalah orang yang selalu bertekun dalam menanggung penderitaan dan akhirnya memperoleh suatu rasa bahagia yang disediakan Tuhan. Kita belajar dari Ayub, di mana dia tekun dalam imannya kepada Tuhan. Ketika mengalami penderitaan sampai akhirnya dia mengalami belas kasihan dan kasih sayang dari Tuhan. Kisah kehidupan Ayub yang penuh dengan penderitaan yang sangat luar biasa dia rasakan karena sakit, kematian anak-anaknya, istri dan sahabatnya yang dekat menjadi jauh, serta harta yang semakin menipis atau habis. Hidup menunjukkan bahwa hasil akhir penderitaannya membawakan sukacita dan kebahagiaan. Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa. Walaupun luar biasa penderitaan yang dirasakan oleh Ayub, kepercayaannya pada Tuhan tidaklah berkurang. Dan dia tidak menyerah maupun mempersalahkan Tuhan. Buah dari ketekunannya, akhirnya Tuhan berbelas kasihan. Dan Ayub pun kembali merasakan kehidupan yang bahagia bersama dengan keluarganya. Amang inang dan saudara-saudara yang saya kasihi, renungan hari ini mengajarkan pada kita untuk mengikuti teladan yang diberikan Ayub pada kita. Kitab Yakobus mengajarkan pada kita di saat kita dalam penderitaan bahkan tidak berdaya akibat berbagai-bagai pergumulan, hendaknya tidak bersungut-sungut, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan. Sebaiknya sikap orang yang percaya pada Tuhan adalah tetap bertekun di dalam iman kepercayaan kepada Tuhan serta melakukan tugas dan
dan tanggung jawab dalam kesetiaan dan tidak pergi kepada Allah lain atau kekuatan-kekuatan yang ada di dunia ini. Teruslah memikul salib dan rasakan ada kuasa yang memulihkan. Percayalah. Marilah kita meminta pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik yang di dalam sorga, hari ini kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, yang memberikan kami kehidupan dan berkat setiap saat. Di saat ini kami mengucap syukur ya Bapa yang baik kepadamu atas anugerah kehidupan, napas kehidupan, kesehatan. Kiranya Tuhan, dengan napas kehidupan ini kami mampu bekerja dan melakukan segala aktivitas kami di dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan, semua yang kami lakukan dalam kebahagiaan dan takut akan Tuhan. Kami memohon padamu yang Maha Pengasih, bila ada jemaat-Mu yang dalam hidupnya bahkan keluarganya tidak merasakan bahagia dan damai sejahtera, tolong Tuhan, mampukan mereka untuk datang memanggil, menyebut nama-Mu. Apapun penderitaan yang dialami, kiranya dengan ketekunan senantiasa meminta padamu. Hati yang remuk kiranya Bapa betulkan dengan cinta kasih-Mu. Dan yang sakit kiranya Bapa sembuhkan. Dan yang sehat Engkau yang menjagai. Dan yang berduka cita Bapa ganti dengan sukacita. Dalam Yesus Kristus kami sudah meminta kepadamu. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati Amang Inang dan saudara-saudara semuanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Jangan lupa tersenyum hari ini. Tuhan berkati.